Pastor Maxi Edward Lonta, bersama dengan istrinya, Pastor Trivena Jochebed, adalah Gembala Regional GMS Sumatera. Beliau adalah pasangan hamba Tuhan yang memiliki kerinduan untuk terus-menerus melahirkan gembala-gembala yang memiliki hati Bapa, murni, berani, dan penuh hikmat dalam merintis serta membangun gereja-gereja untuk menjangkau yang terhilang. Dan setiap gereja lokal yang muncul harus menjadi rumah rohani yang menerima dan mengasihi segala suku bangsa. Shalom Jemaat Gereja Mawar Syaron Sumatera yang sangat saya kasihi dalam Tuhan. Saya selalu berdoa bagi Anda semua supaya Anda dalam keadaan baik. Di masa sulit ini, kerjakan yang bisa dikerjakan. Selebihnya tetap menjaga kesehatan tentunya. Saya merasakan sebuah spirit kesatuan ketika saya berdoa terjalin di seluruh Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung. Ada sebuah jalinan kasih yang terjadi di antara kita yang Tuhan sedang mulai dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi. Oleh karena itu kita tetap harus menjaga kesatuan hati, kita harus menjaga kerukunan. Sebab firman Tuhan berkata, di mana ada hidup rukun dan damai, di sanalah Tuhan perintahkan berkat. Taruh tangan Anda di dada Anda, katakan, saya menjaga kesatuan hati. Saya mendengar dengan iman, Anda semua mengatakannya. Tuhan memberkati setiap Anda di rumah Anda masing-masing. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ayat 16 dan 17 kita fokus ke situ berkata bahwa Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus menjawab, berbahagialah engkau Simon. Jadi ketika Petrus berkata, engkau adalah anak Allah, Yesus berkata bahwa Simon Petrus berbahagia. Arti bahagia di sini adalah diberkati, bahagia, dan juga beruntung. Arti bahagia bukan sesederhana seperti orang berkata, ayo ikut Yesus supaya engkau diberkati. Tidak sesederhana itu. Ikut Yesus bukanlah seperti perkataan orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo ikut Yesus, pasti kamu diberkati dalam finansial Anda. Saya berkata bahwa ikut Yesus bukan berarti tidak diberkati secara finansial, tapi diberkati oleh Tuhan bukan soal itu saja. Karena berkat finansial adalah berkat yang paling rendah. Bukan soal itu, karena ada banyak orang yang punya banyak harta tapi juga tidak memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Tuhan yang kita sembah mau kita bahagia. Kebahagiaan yang Yesus maksud adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan, kehidupan yang dilakukan di dalam panggilan Tuhan. Pada akhirnya di akhir hidup kita, apapun yang kita miliki lebih daripada itu, Tuhan akan berkata kepada kita, masuklah hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Ketika Simon berkata engkau Mesias, Yesus berkata berbahagialah engkau. Berarti
kita juga hari ini bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat hidup saya. Engkau adalah Mesias anak Allah. Dan secara otomatis berkat bahagia itu akan ada dalam hati kita. Saya bisa saksikan bahwa kebahagiaan itu, kebahagiaan yang dirasakan mengiring Yesus itu lebih daripada kita memiliki harta duniawi atau berkat-berkat secara jasmani yang Tuhan berikan. Ada sebuah dorongan dari dalam, sebuah kerinduan, sebuah rasa puas di hati kita karena kita mengikut Tuhan. Bahkan ketika kita melayani seseorang dan orang itu berubah, hidupnya diubahkan dari keterpurukan jadi baik. Ada sebuah sukacita melompat dari hati dan itu adalah bahagia sorgawi. Saya rindu setiap Anda yang mendengarkan pesan ini, dimanapun Anda berada, Anda mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan. Siapapun Anda, masih muda, Anda family, atau Anda sudah berusia lanjut, ada sebuah kebahagiaan sorgawi yang ada dalam hidup Anda seperti perkataan Yesus kepada Simon. Simon, berbahagialah engkau. Artinya sebuah sukacita yang dalam, yang tak terselami, melampaui segala akal, damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebuah abundant life diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sebuah kelimpahan hidup. Saya membayangkan pada akhir hidup saya, bukan soal seberapa banyak yang saya kumpulkan secara harta jasmani. Tapi ketika Tuhan panggil hidup saya berdoa saya umur panjang. Tetapi akan tiba waktunya tentunya, semua orang akan dipanggil Tuhan. Dan Tuhan berkata, berbahagialah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Oh, saya rindu. Ketika saya hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya berdoa setiap keluarga-keluarga mengalami sebuah kebahagiaan sejati. Karena Anda bukan hanya bekerja buat pabrik Anda bukan hanya menumpuk semua harta. Tapi Anda membantu orang lain, membantu kegerakan. Anda bukan hanya pebisnis yang menumpuk membangun bisnis kerajaan pribadi dalam tanda kutip. Tapi Anda membangun kerajaan Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati. Apa yang kita lakukan di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain juga. Saya berdoa abundant life itu, yaitu pemakaian Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Dari ujung ke ujung, dari setiap provinsi yang ada di Sumatera. Pengertian dari kelimpahan, sekali lagi, adalah sebuah kehidupan di dalam Kristus yang dijalani dengan penuh kuasa. Anda memutuskan belenggu dosa yang dulu mengikat Anda. Tapi ketika Anda mengikuti Yesus, Anda free, Anda bebas dari semua dosa itu. Ada sukacita bahwa Anda bukan dibelenggu dosa. Tapi Anda mengikut Kristus karena ada sebuah kehidupan yang penuh kuasa. Itulah hidup bahagia itu. Bukankah ada banyak orang yang punya banyak, tapi gak bahagia hidupnya? Mari kita melihat kebahagiaan yang sejati. Ini adalah janji bagi kehidupan Anda. Bagi kehidupan setiap orang di seluruh Sumatera. Tentunya juga di tempat-tempat lain, tapi saya berbicara konteksnya Sumatera. Sebuah kehidupan di mana kita mengerjakan panggilan Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Kita ini gak mengerjakan panggilan pribadi. Kita ini gak kerja untuk diri sendiri. Kita kerja juga untuk orang lain. Kita menjangkau yang terhilang. Dan itu menyenangkan Bapa kita di sorga. Anda sebagai pebisnis, ayo kerja. Dengan bertanggung jawab tentunya. Tetapi Anda bekerja juga untuk membangun kegerakan-kegerakan yang ada. Sebagai pebisnis, Anda nggak dipanggil jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Nggak semua orang jadi hamba Tuhan sepenuh waktu di gereja, jadi pendeta. Anda sebagai pebisnis, berbisnislah dengan baik dan benar. Dan biarkan orang melihat kehidupan Anda karena Anda melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang berkata bahwa Yesus ada dalam kehidupan Anda. Itulah bahagia sejati. Apa Yesus katakan kepada Simon, berbahagialah engkau. Karena ada pengakuan dari mulut kita, Yesus engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas pekerjaan saya, keluarga saya, dan semua aspek hidup saya. Sebagai seorang, apapun panggilan Anda, sebagai seorang pengajar, seorang guru, Anda anak muda, mahasiswa, Anda ibu rumah tangga, Anda melakukan semua tanggung jawab Anda dengan kasih Kristus. Anda sebagai karyawan di sebuah perusahaan, bekerjalah dengan rajin dan jujur, dan Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah bahagia ketika orang lihat Yesus dalam hidupmu. Ada sukacita dalam hidup Anda, tak terukur dengan uang. Anda memuliakan Tuhan melalui kehidupan Anda. Itulah panggilan kita, itulah bahagia sejati.
Alangkah indahnya, karena suatu saat kita akan berkumpul di sorga selama-lamanya dengan Tuhan untuk menerima kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Saya rindu membangun sebuah gereja, 50 gereja lokal di seluruh Sumatera. Gereja yang berbahagia, gereja yang dipenuhi kehidupan abundant life yang Tuhan Yesus maksudkan. Hidup berkelimpahan artinya hidup yang dipakai oleh Tuhan. Saya rindu membangun gereja. Saya rindu kita sama-sama membangun gereja dari ujung ke ujung, di setiap provinsi, bahkan sampai ke pulau-pulau, sampai ke Pulau Nias, sampai ke Pulau Rupat, ke Dumai, di Lampung sampai ke Aceh. Adalah gereja, ada 50 gereja yang berbahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kerinduan terdalam saya. Ayo kita kerjakan sama-sama. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menghendaki untuk kita bahagia. Ya, 1 Timotius 1 ayat 11 berkata, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Ternyata Allah itu maha bahagia. Dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, ayat yang ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa, yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ternyata Tuhan yang kita sembah itu penuh bahagia. Dan oleh karena Tuhan yang kita sembah itu maha bahagia, penuh bahagia, kita juga menjadi gereja yang penuh bahagia. Ketika kita menjangkau satu orang yang rusak hidupnya, orang itu mengalami Kristus diubahkan. Oh, betapa bahagianya jiwa kita dan orang itu. Dan suatu saat kita juga akan mengalami kepenuhan itu juga sampai ke sorga. Bahwa kita menyelamatkan atau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu kota, satu keluarga, satu suku bangsa. Betapa bahagianya. Itulah yang akan kita bangun. Gereja yang penuh kuasa, penuh bahagia. Simon Petrus mewakili gereja. Simon berkata kepada Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Biarlah Yesus juga berkata kepada kita di seluruh Sumatera, berbahagialah engkau gereja Mawar Syaron. Berbahagialah keluarga-keluarga yang mau dididik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau membangun gereja yang demikian. Tuhan rindu menuntun kita secara pribadi tentunya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Kemanapun kita, apapun yang kita kerjakan, kita melakukan dengan bahagia karena kita punya Tuhan. Bahagia di sini bukan berarti nggak ada pergumulan, tapi jauh di lubuk hati paling dalam ada sukacita karena kita punya Tuhan, punya Bapa yang baik. Tuhan rindu menuntun kita semua. Makanya ada juga ayat khotbah di bukit, khotbah bahagia. Berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan sebagainya. Tuhan rindu kita bahagia. Tuhan rindu membangun kehidupan demikian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada prinsip-prinsip yang perlu kita hidupi sehari-hari. Dari perikop yang kita baca, prinsip hidup yang pertama yang harus diadopsi oleh seluruh gereja Mawar Syaron yang ada di seluruh Sumatera, regional Sumatera adalah di ayat yang ke-13 sampai 15 berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14 jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, dan salah satu seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi yang pertama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap jiwa, setiap anak muda, setiap anak kecil, setiap bapak-bapak, setiap pengusaha, setiap ibu-ibu, setiap karyawan, semua jiwa-jiwa, setiap orang di gereja Mawar Syaron, Anda harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya jelaskan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, kata orang, siapakah aku ini? Lalu mereka berkata, ada yang berkata engkau Yeremia, ada yang berkata engkau nabi ini, engkau nabi itu. Tapi Yesus kemudian mengucapkan sebuah kalimat pertanyaan, tapi menurut kamu siapa aku ini? Kadang-kala kita mendengar kesaksian dari orang lain mengenai perbuatan Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupannya, orang ini dipulihkan dan sebagainya. Kita mendengar kesaksian dari sana sini. Anda juga mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan.
kewajiban kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman kepada Anda. Kami sungguh rindu supaya Anda mengenal Tuhan. Tetapi Anda sendiri harus memutuskan untuk Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena sia-sialah semua khotbah, sia-sialah semua kesaksian hidup. Setiap orang mengatakan Yesus mengasihimu. Setiap kesaksian yang Anda dengar mengatakan bahwa Yesus bisa mengubah hidupmu dan keluargamu. Jika Anda tidak menerima Yesus dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka sia-sialah semuanya. Misalkan kalau seorang anak kecil diantarkan orang tuanya pergi ke sekolah untuk pertama kali, diperkenalkan, diantarkan dengan aman. Tapi bukankah berikut-berikutnya anak itu sendiri harus pergi ke sekolah? Anda harus punya hubungan pribadi, Anda harus hidup di sekolah tersebut. Itulah maksudnya contoh perumpamaan bahwa hari ini saya menyampaikan khotbah kepada Anda firman Tuhan. Yesus mau pakai Anda, Yesus mengasihi Anda. Lalu Anda dengar juga di mana-mana ada banyak hamba Tuhan di gereja Mawar Sharon menyampaikan firman. Ayo cintai Tuhan, ayo berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan itu baik dalam hidup Anda. Tapi jika Anda tidak merespon dan Anda hanya kagum dengan semua kesaksian, maka tidak akan ada perubahan dalam hidupmu jika Anda tidak melangkah. Kita nggak hidup hanya dengan kata orang saja. Yesus, oh sungguh luar biasa. Kata pendeta itu, Yesus engkau luar biasa. Kata hamba Tuhan itu, Yesus engkau penuh kuasa. Kata orang, engkau penuh kuasa. Tapi Anda tidak memanggil dia Bapamu sendiri. Anda harus adopsi Tuhan sebagai Bapamu. Setiap jiwa siapapun harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap orang harus bersekutu, punya saat teduh dengan Tuhan. Kapanpun Anda tentukan, pagi hari, siang hari, malam hari, Anda mengambil waktu untuk berdoa, bersyafaat. Anda masuk ke dalam hadirat Tuhan, Anda bersekutu dengan Tuhan. Karena kami sebagai hamba Tuhan hanya memberitahu tentang Tuhan. Kami menyaksikannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi tidak akan bekerja maksimal kuasa Tuhan jika Anda sendiri tidak connect dengan Tuhan, dengan Bapamu. Karena setiap orang punya Bapa di sorga. Setiap Anda harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus punya prinsip seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub 42 ayat 5 berkata, ini ayat sangat luar biasa. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi selama ini Ayub mendengar tentang Tuhan. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penuh hikmat. Kalau kita baca kitab Ayub itu penuh dengan kata-kata hikmat. Tuhan itu bertahta di sorga, Tuhan yang menciptakan semua yang ada. Tuhan menghembuskan dengan nafasnya ini dan itu. Coba Anda pelajari Ayub, begitu dalam kata-katanya. Tapi kemudian Ayub berkata, tapi itu semua kata orang. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini kelanjutannya kata Ayub. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Akan ada satu titik Yesus berkata kepada murid-murid, kata orang siapa saya? Tapi ada pertanyaan berikutnya, tapi menurut kamu siapa aku? Iman kekristenan sejati itu bukan kata orang. Iman kekristenan yang sejati, kehidupan sejati, abundant life itu. Gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang jemaatnya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Gereja sejati itu bukan hanya dengar kata orang. Akan terjadi kebangunan rohani dalam hidup Anda. Gereja yang sungguh bahagia adalah gereja dan pribadi yang selalu berkata, memanggil Bapa setiap hari. Bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Masing-masing orang berbeda tentunya. Ada yang berdoa lama, ada yang berdoanya setengah jam, ada yang mungkin punya waktu lebih banyak. Tapi intinya apapun yang kita lakukan, gaya masing-masing. Ada yang suka berlutut, ada yang suka berdiri. Ada yang duduk di sofa mungkin merenungkan firman pagi hari. Atau ketika hari masih gelap atau sampai jauh malam. Intinya setiap kita seperti carang yang menancap, menempel kepada pokok anggur. Itulah gereja. Buat apa kita buat event besar? Buat apa kita melakukan ini dan itu kalau kita nggak connect sama Tuhan. Setiap jiwa, setiap orang ada panggilan bagimu hari ini. Dari ujung ke ujung di setiap kota di seluruh Sumatera. Gereja yang berbahagia adalah gereja yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita akan menomorsatukan Tuhan di setiap ibadah kita ya. Kita memang akan atur semua, kita akan atur rundown-nya, kita akan atur semua supaya rapi dan bagus. Tapi jangan lupakan satu ini. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah gereja bahagia. Yang kedua,
ayat 17 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Yang kedua adalah gereja bahagia menyadari bahwa gereja itu sekalipun berbeda-beda kota, berbeda-beda suku bangsa, mereka punya satu Bapa, satu tujuan. Sebab Yesus berkata kepada Simon, berbahagia engkau sebab Bapa-Ku lah yang menyatakan kepadamu. Dan Yesus juga berkata, Bapa-Ku adalah Bapamu. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita, bukan? Yesus mengajarkan, memberitahu bahwa kita ini punya Bapa. Gereja yang bahagia adalah gereja yang menyadari bahwa mereka punya satu Bapa. Anda orang Padang, orang Palembang, Bangka Belitung, kita punya satu Bapa. Yang berbahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Komering, Melayu, Hokian, punya satu Bapa. Dari ujung ke ujung, kita lahir dari satu Bapa. Oleh karena itu, GMS Sumatera nggak boleh membeda-bedakan. Dan kita nggak boleh berkata gereja kita hanya yang berkulit begini yang hadir di gereja kita. Atau kita hanya menerima member CG yang matanya besar atau matanya sipit. Semua ciptaan Tuhan dan semua dikasihi oleh Tuhan. Kulit putih, kuning, sawo matang, gelap, punya satu Bapa. Bapa di sorga yang mengasihi kita. GMS Sumatera, gereja-gereja lokal harus menjadi gereja yang menerima segala suku bangsa. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 2 sampai 6 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasih dalam hal kasih dalam hal saling membantu, berusahalah memelihara kesatuan roh dan oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dikatakan satu Allah, satu Bapa. Sumatera punya Bapa, Bapa di sorga yang baik. Kita tentu menghargai segala keunikan setiap suku-suku bangsa yang ada. Kita menghargai keluarga Chinese, kita menghargai keluarga India, kita menghargai siapa saja. Kita menghargai semua orang. Ayo kita terima dengan sebagai sebuah kekayaan di dalam Tuhan. Kita ini punya satu Bapa. Taruh tangan Anda di dada, katakan, saya punya Bapa, satu Bapa. Bapa dari segala suku bangsa. Tuhan mendengarkan ucapan bibirmu. Tuhan memberkati keluarga Anda. Yang ketiga ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang ketiga, gereja yang berbahagia adalah gereja yang berdiri atas dasar firman. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi ternyata yang mendirikan jemaat itu sekalipun ada manusia, yaitu kita mendirikan gereja, kita menginjil kemana-mana, tetapi yang memberikan kemampuan kepada kita adalah Yesus. Ternyata Yesuslah yang mendirikan gerejanya. Oleh karena itu segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Tidak boleh ada orang di gereja berkata, saya ini paling senior di gereja, sayalah yang paling berhak di gereja. Oh semuanya, tentu Tuhan sayang kita, Tuhan memberkati orang yang bekerja dengan giat di gereja. Tapi Tuhanlah yang paling berhak di gereja. Bahkan pendeta bukan pemilik gereja. Gereja ini milik Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang mendirikan gereja. Dan siapakah Yesus? Yesus adalah firman yang hidup. Artinya gereja Mawar Sharon di seluruh Sumatera hidup dan berdiri karena firman. Kita harus hidup dengan otoritas firman Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu ayat, satu iota yang harus kita buang. Gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang menghargai firman. Jadi Alkitab ini adalah otoritas tertinggi dari gereja Mawar Sharon. Pendeta tidak boleh ubah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang harus mengubah hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini ada awal dan juga akan ada akhir. Ada orang mengajarkan bahwa dunia ini gak ada akhirnya, muter-muter aja. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada orang berkata Yesus bukan Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Juru selamat satu-satunya di bawah kolong langit, tidak ada keselamatan, yang tidak ada satu orang pun yang diselamatkan kalau tidak lewat Yesus. Ada yang berkata Yesus itu nggak bangkit, nggak mati. Firman Tuhan berkata Yesus itu disalibkan, mati dan bangkit. Harus selalu kembali kepada firman. Semua pemahaman kita baca buku apapun, hai hamba Tuhan, saya senang kalau Anda baca buku, saya senang kalau Anda belajar teologi, belajar ini dan itu, tapi tetap semua teologi dan pemahaman kita, semua filsafat kita harus
takluk sama satu ini, yaitu firman. Gereja tidak akan pernah berbahagia, tidak akan dipakai Tuhan kalau tidak berdasar pada firman Tuhan. Alkitab inilah wahyu tertinggi kita. Gak boleh juga ada yang berkata, Roh Kudus berkata kepada saya, Roh Kudus berkata kepada saya bermimpi. Tapi ternyata semua yang disampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semua karunia Roh Kudus yang akan kita alami dan dihidupi oleh gereja kita harus hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus, itu janji bagi gereja. Semua itu harus berdasar pada firman. Jadi gereja yang berbahagia adalah gereja yang mengakui otoritas Alkitab. Dari Kejadian, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Tidak ada yang kita buang, ya. Itulah gereja berbahagia. Dan yang terakhir, ayat yang ke-19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Gereja yang berbahagia adalah gereja yang menyadari bahwa mereka memiliki otoritas dari sorga. Berani pergi, berani mendoakan, berani berdoa, berani datang ke sebuah kota, berani untuk memberitakan Injil tanpa takut. Karena ada kuasa. Ada banyak sekali kesaksian bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan. Saya dan juga hamba-hamba Tuhan, kita juga, Anda juga, bukankah Anda mengalami banyak mujizat Tuhan? CG mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Ada orang yang masa lalunya tidak mengenal Kristus, sangat keras menentang kekristenan. Tetapi ketika Injil datang mengubah hati yang keras jadi lembut. Ada banyak kesaksian bagaimana orang-orang terikat narkoba dilepaskan. Ada keluarga yang mau cerai, hancur hidupnya. Tetapi karena Injil, karena gereja datang merintis, menyampaikan firman, mereka membawa otoritas dari kerajaan sorga. Dan terjadi pemulihan. Kita ini diberikan kuasa di tangan kita, otoritas untuk melepaskan, otoritas untuk kata firman Tuhan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kita memegang sebuah kunci. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Mari kita gunakan kuasa itu. Kita nggak boleh takut, gereja itu penuh kuasa. Gereja itu bukan cuma tempat ngumpul hari Minggu. Gereja adalah sebuah kegerakan anak-anak Tuhan. Gereja adalah sebuah perkumpulan sorga yang ada di bumi. Dan kita mewakili Tuhan, mewakili yang maha kuasa. Gereja punya kuasa untuk mengubah sebuah kota. Gereja punya kuasa untuk mengubah sebuah keadaan yang sulit. Gereja bisa mengubah kutuk jadi berkat. Gereja bisa mengubah anak muda, orang tua, anak-anak, siapapun, apa saja. Karena gereja diberikan otoritas. Gereja yang berbahagia adalah gereja yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Gereja yang berbahagia adalah gereja yang punya satu Bapa. Gereja yang berbahagia adalah gereja yang hidup sesuai firman. Gereja yang berbahagia adalah gereja yang punya kuasa, punya otoritas di dalam Roh Kudus. Saya rindu Anda berbahagia. Mari kita bergerak menjangkau Sumatera. 50 kota kita persembahkan kepada Tuhan. Saya berdoa Anda menerima firman ini. Anda dikuatkan. Anda menyadari, wow, ternyata gereja begitu ya. Ada beberapa mungkin di antara Anda mengalami kepahitan situasi yang sulit di sebuah gereja. Anda jangan menghakimi gereja, karena gereja nggak pernah salah. Yang salah itu orang atau oknum mungkin yang melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji di sebuah gereja. Skandal ini moral atau skandal keuangan atau apapun, kepemimpinan otoriter atau sebagainya. Tapi kita nggak boleh pergi, nggak hidup dalam gereja. Kita justru harus membangun gereja. Anda dipanggil untuk membangun gereja yang berbahagia. Ulurkan tangan Anda di tempat Anda masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah setiap jemaat yang saya kasihi. Di kota manapun, di tempat manapun, mereka menjadi bahagia hidupnya. Oh Tuhan, Kau jamah pekerjaan mereka. Engkau jamah keluarga mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Tuhan, semoga ada kesatuan. Hamba percaya ada kesatuan. Tapi teruslah demikian ya Tuhan, karena Roh Kudus bekerja. Terjadi kesatuan hati. Karena di mana ada rukun dan damai, Engkau akan perintahkan berkat menuju ke sana. Berkatilah CG perintisan ya Tuhan di setiap kota. Tidak ada satu orang pun di setiap kota yang merasa sendirian. Siapapun Anda mungkin di kota tertentu. Hari ini Anda dengar pesan ini. Lalu Anda merasa Anda sendirian di kota itu. Percayalah, sekalipun Anda masih satu orang. Tapi jika ada Anda dan Tuhan Yesus, maka engkau adalah mayoritas di kota itu. Tuhan akan urapi Anda. Bergeraklah sama-sama. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan mengurapimu, memberkatimu. Terimalah firman ini. Setelah Anda mendengarkan pesan ini,
Anda terus dalam hadirat Tuhan, mengambil waktu berdoa bersama dengan CG Anda. Siapapun yang bersama-sama dengan Anda di satu ruangan, teruslah menyembah Tuhan. Terimalah pengurapan gereja yang berbahagia, Sumatera penuh kemuliaan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.